Kita hidup di dalam masyarakat yang mengagungkan penderitaan. Sejak kecil, kita disuguhi narasi tentang pahlawan yang mengorbankan segalanya, kesehatan, waktu, mimpi, hingga kewarasan, demi orang-orang yang mereka cintai. Dalam budaya patriarki dan tuntutan sosial modern, konsep ini mengkristal menjadi sebuah kewajiban mutlak bagi seorang kepala keluarga atau pencari nafkah. Kamu harus habis agar mereka bisa tumbuh. Namun, jarang sekali ada yang berani membedah sisi gelap dari romantisasi ini. Apa yang terjadi jika pengorbanan itu sebenarnya bukan lahir dari cinta, melainkan dari ketakutan akan penolakan? Apa yang terjadi jika kerja keras yang menguras mental itu bukan dilakukan untuk mengamankan masa depan keluarga, melainkan untuk melarikan diri dari ketidakmampuan kita menghadapi diri sendiri? Ketika seseorang mengambil keputusan hidup secara sembrono, asal masuk kerja tanpa memikirkan dampaknya bagi jiwa, asal mengambil utang demi status sosial, atau asal melompat ke dalam komitmen besar, mereka seringkali menaruh papan nama bertuliskan "Demi keluarga" di atas keputusannya. Papan nama itu berfungsi sebagai tameng moral. Siapa yang berani mengkritik orang yang sedang berdarah-darah demi anak istrinya? Siapa yang berani menyebutnya egois? Padahal, di balik tameng itu, sebutir domino pertama telah didorong. Dan hukum fisika kehidupan tidak peduli seberapa mulia alasan Anda, sekali domino itu jatuh, ia akan meruntuhkan seluruh struktur di belakangnya, termasuk keluarga yang katanya sedang Anda lindungi. Mari kita bedah kepingan domino pertama, kebiasaan berulang dan pelarian stres. Banyak manusia modern tidak benar-benar hidup, mereka hanya berpindah dari satu bentuk kompensasi ke kompensasi lainnya. Ketika seseorang berada di lingkungan kerja yang beracun, toxic workplace, sebuah tempat yang ia masuki secara serampangan hanya karena panik belum mendapat pekerjaan atau tergiur status, ia akan mengalami pengikisan jiwa secara konstan. Tekanan dari atasan yang narsistik, target yang tidak realistis, dan budaya kerja yang manipulatif memicu stres kronis. Di sinilah letak kekeliruannya. Alih-alih menghentikan siklus, mengevaluasi batasan diri, atau mendiskusikan kesulitan finansial secara jujur dengan pasangan, ia memilih untuk memindahkan stres tersebut. Mengapa? Karena menyelesaikan akar masalah membutuhkan keberanian untuk menghadapi realitas yang tidak nyaman. Keberanian untuk berkata, "Aku tidak mampu di sini," atau "Kita harus menurunkan gaya hidup kita karena tempat ini membunuhku." Karena ego menolak terlihat lemah di mata keluarga, ia mencari pelarian. Pelarian ini bisa bermacam-macam bentuknya, dan seringkali dibungkus dengan pembenaran yang rapi. 1. Pelarian lembur palsu, menghabiskan waktu di kantor hingga larut malam bukan karena pekerjaan belum selesai, melainkan karena rumah telah berubah menjadi tempat yang asing. Ia merasa di rumah ia hanya dituntut sebagai mesin pencetak uang, sehingga ia memilih bertahan di kantor untuk menikmati ilusi bahwa ia adalah orang sibuk yang produktif. 2. Pelarian konsumerisme kompensatorik, membelanjakan uang untuk barang-barang hobi, gadget terbaru, atau traktiran mewah bersama teman-teman tongkrongan. Ini adalah cara otak menyuntikkan dopamin instan untuk mengompensasi harga diri yang hancur diinjak-injak oleh bos di siang hari. 3. Pelarian mati rasa, numbness, menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gawai, bermain game hingga subuh, atau mengonsumsi zat-zat tertentu hanya agar suara-suara kecemasan di dalam kepalanya bisa diam sejenak. Setiap kali pelarian ini dilakukan, ia sedang melakukan transaksi dengan lintah darat emosional. Stresmu tidak pernah diselesaikan, ia hanya dipindahkan ke pelarian sementara yang esoknya kembali menagih. Ketika pagi hari datang, masalah awal tidak berkurang 1 senti pun. Justru, masalah itu kembali dengan membawa bunga tagihan berupa tubuh yang lelah, tabungan yang menipis, dan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Ia terjebak dalam lingkaran setan. Ia mengulangi kebiasaan buruk yang sama setiap malam, menutup mata terhadap kehancuran finansial dan mental yang sedang mengintai.
namun dengan ajaibnya berharap bahwa suatu hari nanti keajaiban akan datang dan mengubah segalanya. Ini adalah bentuk kegilaan yang paling nyata, mengulangi metode yang merusak dan mengharapkan kesembuhan. Kepingan domino kedua adalah beban berlebih, overcapacity, yang dipicu oleh kesombongan. Mengapa seseorang terus mengiyakan beban yang jelas-jelas berada di luar kapasitas mental dan fisiknya? Jawabannya berakar pada ketakutan neurotik akan kehilangan kendali dan hilangnya validasi sosial. Di dalam pikirannya, ia telah membangun sebuah identitas. Aku adalah pilar tunggal. Jika aku goyah, semua orang akan hancur. Ini adalah bentuk kesombongan yang halus yang sering disalahartikan sebagai tanggung jawab. Ketika Anda berpura-pura kuat memikul beban yang bukan kapasitas Anda tidak sedang menjadi pahlawan. Anda sedang menjadi martir yang bodoh. Manusia memiliki batas toleransi biologis dan psikologis. Anda bukan mesin yang bisa beroperasi 24 jam hanya dengan diisi bahan bakar berupa tuntutan. Ketika Anda membiarkan orang lain, baik itu atasan di kantor, keluarga besar yang parasit, atau standar gaya hidup di media sosial, mengatur kecepatan lari hidup Anda sedang menyerahkan hak kepemilikan atas diri Anda sendiri. Mari kita lihat contoh konkret yang sering terjadi. Seseorang yang memaksakan diri mengambil pinjaman online atau cicilan kartu kredit untuk membiayai pernikahan mewah saudaranya, atau membelikan barang bermerek untuk anaknya agar tidak kalah saing dengan tetangga. Tindakan ini selalu dilabeli, semua ini kulakukan demi kebahagiaan mereka. Benarkah? Mari kita jujur, tindakan itu dilakukan karena Anda ketakutan dianggap gagal. Anda ketakutan melihat tatapan kecewa atau penilaian miring dari lingkungan sosial Anda. Anda mengorbankan stabilitas domestik jangka panjang demi membeli tepuk tangan satu malam dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli ketika Anda jatuh miskin. Mengiyakan semua permintaan padahal diri sendiri sudah di ujung tanduk adalah bentuk pengkhianatan terbesar pada diri sendiri. Setiap kali Anda berkata, "Ya," kepada tuntutan luar yang tidak masuk akal sementara jiwa Anda menangis meminta pertolongan, Anda sedang melakukan sabotase internal. Anda sedang menguras tangki emosi Anda hingga kering. Dan ketahuilah ini, seorang manusia yang tangki emosinya kosong tidak akan pernah bisa memberikan cinta yang tulus kepada keluarganya. Yang tersisa hanyalah amarah yang terpendam, sinisme, dan kebencian yang lambat laun akan meledak di dalam rumah. Sekarang, bayangkan kondisi psikologis seseorang yang berada di fase ini. Jiwanya lelah karena pelarian yang gagal, tubuhnya remuk karena beban yang melebihi kapasitas, dan pikirannya konstan dipenuhi kecemasan tentang tagihan finansial dan sosial yang menumpuk. Ia berada di titik nadir kewarasan. Ia adalah kayu kering yang siap terbakar oleh percikan api sekecil apapun. Pada titik krusial inilah, efek domino menunjukkan wajahnya yang paling mengerikan. Ketika kemampuan kognitif seseorang menurun akibat stres kronis, burnout, ia kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan jangka panjang. Ia mulai melihat dunia melalui lensa keputusasaan. Dalam kondisi mental yang terjepit seperti ini, satu keputusan keliru yang fatal biasanya diambil. Bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung pada celah yang ada di hadapannya. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas finansial, melakukan fraud di kantor, menerima suap, terlibat dalam investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan, atau menggunakan dana darurat keluarga untuk judi online dengan harapan bisa menang besar dan melunasi semua utang dalam semalam. Ia mengambil keputusan impulsif di tempat kerja, mengundurkan diri secara dramatis tanpa rencana cadangan, backup plan, hanya karena ego yang tersinggung, menyisakan keluarga tanpa pendapatan di tengah badai cicilan. Ia melarikan diri ke dalam hubungan gelap, perselingkuhan, atau kecanduan yang lebih berat, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang dimiliki oleh pasangannya. Ketika keputusan fatal itu terungkap dan dampaknya mulai meremukkan hidupnya, entah itu berupa jeruji besi, pemecatan tidak hormat, atau perceraian, ia akan terduduk di sudut ruangan dan mengutuk nasibnya. Ia
akan menangis dan berkata, "Kenapa dunia begitu kejam padaku? Padahal aku telah mengorbankan seluruh hidupku untuk mereka." Ini adalah puncak dari ilusi tersebut. Jangan salahkan nasib atas kekacauan hari ini. Ini adalah akumulasi dari keputusan buruk yang terus kamu toleransi kemarin. Dunia tidak sedang menghukum Anda. Kehancuran ini bukan sebuah kebetulan yang malang. Ini adalah matematika murni dari sebab akibat. Domino terakhir jatuh karena Anda sendiri yang menyusun domino-domino kecil sebelumnya dengan penuh kesadaran dan kebebalan. Anda menolak mendengar ketika tubuh Anda lelah. Anda menolak jujur ketika uang Anda habis. Dan Anda menggunakan narasi, perjuangan untuk keluarga, untuk melegitimasi setiap langkah bodoh yang Anda ambil. Pada akhirnya, kita harus berani melihat cermin dengan mata yang jernih. Kelelahan yang luar biasa yang dirasakan oleh banyak orang hari ini bukanlah takdir suci. Itu adalah hasil dari sebuah arsitektur hidup yang salah arah. Anda kelelahan karena Anda memikul beban yang salah, berlari mengejar fata morgana yang diciptakan oleh ego orang lain, dan terus mengulangi kesalahan yang sama sambil berharap ada hasil yang berbeda di ujung jalan. Narasi, "Aku hancur demi keluarga," adalah sebuah kebohongan emosional yang destruktif. Keluarga Anda, anak-anak Anda, pasangan Anda, pada tingkat yang paling mendasar tidak membutuhkan sebuah monumen kesuksesan yang dibangun di atas reruntuhan kesehatan mental Anda. Mereka tidak butuh mobil mewah jika harganya adalah seorang ayah yang selalu marah-marah karena stres kerja. Mereka tidak butuh rumah megah jika di dalamnya diisi oleh manusia-manusia yang saling asing dan dipenuhi trauma akibat tekanan ego. Keluargamu tidak butuh pahlawan yang mati di medan perang yang salah. Mereka hanya butuh manusia yang utuh. Mereka butuh kehadiran Anda yang tenang, pikiran Anda yang jernih, dan jiwa Anda yang damai. Maka, untuk menghentikan efek domino ini sebelum semuanya terlambat, langkah pertama bukanlah menambah kecepatan lari atau mencari pelarian yang lebih kuat. Langkah pertama adalah berani berhenti. 1. Hancurkan topeng martir Anda. Akui dengan jantan dan jujur bahwa Anda tidak sekuat itu. Katakan pada diri sendiri dan pasangan, "Aku lelah, tempat kerja ini membunuh kewarasanku, dan kita harus mencari jalan keluar bersama meskipun itu berarti kita harus mengorbankan sebagian kenyamanan materi kita." 2. Selesaikan di tempat asalnya. Jika masalahmu ada di lembar kontrak kerja, selesaikan di sana. Jangan bawa pulang racunnya ke meja makan rumahmu. Pasang batasan yang tegas antara dunia kerja yang eksploitatif dan ruang sakral domestikmu. 3. Bayar tagihan hari ini dengan kejujuran. Terima kenyataan bahwa kondisi berantakan hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu Anda yang asal melangkah. Jangan tutupi lubang itu dengan membuat lubang baru yang lebih besar. Lunasilah dengan ketegaran untuk berubah, bukan dengan pelarian semu. Hidup Anda hari ini adalah tagihan dari keputusan masa lalu. Kalimat itu tidak perlu menjadi kutukan seumur hidup. Jadikan itu sebagai titik balik. Mulai detik ini, setiap kali Anda hendak mengambil keputusan besar, tanyalah pada ruang terdalam di jiwa Anda, apakah aku melakukan ini benar-benar karena cinta, atau aku hanya sedang menuruti ego dan gengsiku yang ketakutan? Karena apapun yang Anda putuskan hari ini adalah nominal yang harus Anda bayar di masa depan. Pastikan Anda membeli kedamaian, bukan kehancuran. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bantu channel aku ya, biar kita sama-sama berkembang.